Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah Tuhan yang memberi karunia hikmat. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 9 berkata, "Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Mari kita mulai renungan kita. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi seperti Allah, dapat tahu tentang yang baik dan yang jahat, tentu dalam pemahamannya sendiri. Itu sebabnya hari ini setiap orang pada posisi dapat menentukan apa yang baik dan yang jahat. Sayangnya, masing-masing didasarkan pada kepentingan dan keuntungan diri. Akibatnya, seorang pencuri pun dapat membenarkan tindakan mencuri yang dilakukannya adalah baik, berdasarkan pemenuhan akan kebutuhan hidup yang mendesak. Pada sisi yang berbeda, orang yang kehilangan akan menyebut pencuri sebagai penjahat yang sedang melakukan kejahatan, sebab ia dirugikan atas tindakan tersebut. Demikian seterusnya, bahwa setiap orang akan menentukan hal yang baik dan yang jahat menurut pemandangannya sendiri. Salomo menjadi raja muda saat ia mendapatkan tahta. Hikmatnya sebagai manusia untuk melanggengkan kekuasaan, maka ia menyingkirkan semua orang yang berpotensi untuk memberontak. Tindakannya terlihat bijak, namun brutal. Sebab ia membunuh orang-orang yang disinyalir akan merongrong kekuasaannya. Meskipun demikian,
Janji Tuhan kepada Daud tetap terwujud bahwa anaknya akan menggantikannya menjadi raja. Dalam hal ini tahta Salomo dikuatkan. Sebagai raja muda, Salomo sadar bahwa yang dia pimpin adalah bangsa yang besar. Bisa jadi ia kurang percaya diri ketika harus memimpin bangsa ini. Hingga suatu malam ia bermimpi dan mendapatkan tawaran dari Tuhan tentang apa yang dimintanya kepada Tuhan. Wajar dan umum jika seorang raja meminta panjang umur, kekayaan, kekuasaan, bahkan nyawa orang-orang yang memusuhinya. Tentu menjadi permintaan yang menggiurkan. Anehnya, Salomo justru meminta hikmat untuk melakukan tugas sebagai seorang raja. Ia berujar, "Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Nampaknya Salomo sadar bahwa dirinya masih terlalu muda. Kesadaran ini menjadi awal sebuah kebijaksanaan. Ia sadar bahwa kedudukannya sebagai raja adalah anugerah dari Tuhan. Bangsa yang ia pimpin adalah bangsa yang besar. Sementara ia masih muda, kesadaran inilah yang menuntunnya pada pilihan untuk meminta hikmat Tuhan. Hikmat untuk tahu tentang hal benar yang dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Hanya sebuah sekat tipis yang memisahkan antara hikmat manusia dengan hikmat Tuhan. Meskipun demikian, tetap bisa dibedakan. Kita perlu tolok ukur yang pasti agar hikmat yang kita miliki adalah dari Tuhan. Hikmat manusia fokus pada diri manusia, yaitu kepentingan dan keinginan semata. Hikmat Tuhan itu universal, berlaku kekal tanpa batasan ruang dan waktu. Mintalah hikmat dari Tuhan, agar terus bijaksana dalam setiap pilihan keputusan. Berilah hambamu hati yang faham menimbang perkara. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 berkata, "Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Ternyata yang diminta Raja Salomo adalah hal yang sederhana namun memiliki dampak yang luas. Salomo meminta hikmat dari Tuhan, yakni hati yang faham menimbang perkara. Salomo tidak meminta harta dan kekayaan, tetapi dia hanya meminta hati yang faham. Hikmat ini hendak digunakannya untuk memutuskan perkara yang dihadapinya agar dia mampu membedakan antara yang baik dan yang jahat. Salomo tidak meminta kepintaran dan kelihayan sebab jika itu yang dimintanya maka bisa saja menjadi orang licik dan penipu. Yang diminta Salomo adalah hikmat yang dikontrol oleh hati nurani. Hikmat yang diminta Salomo adalah hikmat yang sederhana, yang dalam ungkapan bahasa Ibrani disebut lepsomea, artinya hati yang paham menimbang perkara. Ungkapan ini pada intinya menunjuk kepada hati yang siap mendengar keputusan Tuhan, untuk menjadi cerminan dalam memutuskan segala perkara di dunia. Hati yang dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Di sini kata yang baik dan jahat memiliki makna muatan hukum, sebuah hati yang siap untuk menaati apa yang Tuhan kehendaki. Salomo meminta hal demikian kepada Tuhan untuk mengadili perkara orang Israel dengan adil dan benar. Raja Salomo meminta dikaruniai hikmat seperti ini untuk memampukannya menunaikan tugas kepemimpinannya sebagai seorang raja. Ia harus memutuskan hukum, membedakan apa yang salah dan benar bagi bangsa Israel, hati yang faham untuk menimbang perkara, hati yang siap mengambil resiko dibenci karena berpihak kepada kebenaran, hati yang tidak ragu-ragu apalagi mendua. Banyak hal dalam hidup kita ini termasuk di kantor, kampus, perusahaan atau di mana saja, kita bisa lakukan dengan hal-hal sederhana. Sebagai mahasiswa kita membaca, belajar dan belajar. Sebagai pendeta kita bisa melayani, dan lain sebagainya. Hikmat Allah menuntun Salomo untuk bertindak bijaksana dan memberlakukan keadilan Allah. Berhikmat dalam konteks Salomo adalah mengambil keputusan yang adil untuk masalah yang tepat,
dengan cara yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Orang Israel percaya bahwa hikmat seperti itu bukan datang dari kemampuan manusia, melainkan bersumber dari Allah sendiri. Benar, Salomo punya hikmat seperti itu oleh karena sebelumnya itulah yang dia minta kepada Allah. Suatu ketika Salomo memberikan 1000 korban bakaran di Bukit Gibeon, bukit pengorbanan yang terbesar pada masa itu. Disitulah Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Firman-Nya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Salomo tidak memakai tawaran Tuhan ini sebagai kepuasan untuk dirinya. Ia tidak meminta kekuasaan yang berlipat ganda atau materi yang berlimpah-limbah, bahkan ia pun tidak meminta umur panjang dan kesehatan. Salomo meminta hikmat agar ia bijaksana dalam memberikan keadilan. Karena itu, mintalah hikmat, yakni hati yang faham, agar kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Mintalah hikmat dari Tuhan. Minggu ini kita akan memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis. Dalam minggu ini kita akan membahas tema, mintalah hikmat dari Tuhan. Hikmat Tuhan itu tidak otomatis turun kepada setiap orang. Hikmat Tuhan itu harus kita minta dengan sungguh-sungguh agar Tuhan memberikannya kepada kita. Tidak semua orang berkesempatan mendapatkan hikmat Tuhan itu. Raja Salomo sendiri pun meminta hikmat kepada Tuhan. Raja Salomo dikenal sebagai raja yang paling berhikmat dalam sejarah kerajaan Israel. Tuhan Yesus sendiri memujinya, dan Tuhan menyatakan bahwa sebelum dan sesudahnya, tidak ada orang yang berhikmat seperti dia. Hikmat yang Salomo miliki terbukti nyata ketika ia menangani permasalahan 2 wanita sundal yang memperebutkan anak yang masih hidup, di mana Salomo menemukan ibu yang sebenarnya, juga ketika Salomo mendapat kunjungan Ratu Negeri Sheba untuk menguji hikmatnya dengan teka-teki. Dia menjawabnya dengan sempurna. Hikmat Salomo amat besar dan luas, yang menjadikannya terkenal pada waktu itu. Hikmat Salomo tidak bisa dilepaskan dari Tuhan yang mengaruniakannya. Yang menakjubkan, bahwa Tuhan memberikan hikmat itu sesuai dengan permintaan Salomo. Dalam konteks ini dicatat pelajaran yang sangat berharga bagi setiap orang yang beriman, yaitu permohonan meminta hikmat yang lebih penting dari segalanya. Disebutkan bagaimana Tuhan menampakkan diri dalam mimpi, dan mempersilahkan Salomo mengajukan permintaan kepadanya untuk diberikan. Maka dia memohonkan hikmat dalam memimpin umatnya. Di sini terlihat bahwa Salomo sangat memahami kebutuhan utama dirinya, yakni sebagai pemimpin Israel, dibandingkan dengan umur panjang, kekayaan, maupun kekuasaan. Jika kita diberi kesempatan yang sama seperti Salomo, apakah kita akan memintanya? Betapa seringnya orang Kristen di zaman sekarang ini dijejali ajaran teologi sukses dalam permohonan doa dengan dalih iman. Di sini terlihat penurunan kualitas ajaran dari orang-orang yang mengejar kesuksesan, yang membawa pada kehancuran rohani. Tuhan Yesus mengingatkan, apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Ketika berdoa memohon permohonan kepada Tuhan, temukanlah kebutuhan utama setiap kita agar tidak berdosa dalam permohonan doa kita. Pertanyaan kita saat ini adalah, bagaimanakah cara Salomo meminta hikmatnya kepada Tuhan? Pertama, Raja Salomo mempersembahkan korban untuk Tuhan. Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban pada Allah. Dia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atas mezbah di Gibeon. Korban bakaran adalah persembahan untuk membalas kemurahan yang telah mereka terima dari Allah. Sama seperti yang dikatakan Roma 12, orang Kristen harusnya mempersembahkan tubuh mereka sebagai korban persembahan hidup kepada Allah. Itu adalah ibadah yang setia. Allah menyelamatkan kita, kita harus mempersembahkan diri kita kepadanya. Jadi, korban bakaran Salomo adalah untuk mengucap syukur kepada Allah Yahweh yang telah dengan teguh membangun Israel, dan menjadikan Israel makmur dan kuat. Salomo mempersembahkan korban ini bukan di atas namanya sendiri.
dia mempersembahkan korban bakaran ini kepada Allah bagi pihak semua umat Israel. Kedua, Raja Salomo memiliki kerendahan hati. Pada malam hari, korban itu dipersembahkan, Allah menampilkan dirinya kepada Salomo dalam mimpi. Makna dari manifestasi ini sangatlah signifikan, karena hal ini berarti bahwa Allah telah menerima korban yang dipersembahkan oleh Salomo bagi pihak umat Israel. Bukan hanya itu, Allah juga mengaruniakan pada Salomo suatu kejutan yang menyenangkan. Allah mengizinkan Salomo untuk meminta apa saja yang dia mau. Allah mengizinkan hal itu untuk mendorong Salomo agar menjadi raja yang benar dan jujur. Ini suatu kesempatan besar dan sangat luar biasa. Sekiranya kita adalah Salomo, apa yang akan menjadi permintaan kita? Meminta untuk mendapatkan istri yang baik, pekerjaan yang baik, hidup panjang atau karir yang cemerlang. Kita ingin meminta terlalu banyak hal dan tidak tahu mau meminta apa. Permintaan Salomo pada ayat 6-9 menunjukkan kerendahan hati Salomo. Apakah permintaan Salomo ini membuat kita kaget? Jika kita adalah dia, apakah kita juga akan meminta untuk memperoleh hikmat? Apa tanggapan Allah terhadap permintaan Salomo? Ayat 10 memberitahu kita, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Perhatikan kalimat, adalah baik di mata Tuhan. Allah sangat senang dengan permintaan Salomo. Ini juga berarti bahwa ada doa yang akan membuat Allah kecewa dan sedih, dan ada yang akan membuat Allah senang. Kiranya doa kita selalu menyenangkan Allah. Ketiga, Raja Salomo tidak mementingkan diri sendiri. Doa yang bagaimana yang menyenangkan Allah? Doa yang tidak mementingkan diri sendiri, yang tidak meminta sesuatu untuk dirinya. Salomo tidak menanyakan panjang umur dan kekayaan untuk dirinya, ataupun nyawa musuh-musuhnya. Dia hanya meminta hikmat agar dia tahu bagaimana cara menghakimi. Dia meminta hikmat demi manfaat umat Allah, karena dia ingin memerintah Israel dengan keadilan dan kebenaran. Dan dia mau umat Allah mendesak, bagaimana Anda berdoa setiap hari? Apa yang Anda minta dari Allah? Ada beberapa orang Kristen yang suka meminta orang lain mendoakan mereka. Pokok doa mereka selalu adalah untuk kebutuhan diri mereka sendiri, misalnya untuk lulus ujian, berhasil dalam karir, menemani keluarga mereka, dan juga tubuh yang sehat. Jika doa kita selalu untuk kebutuhan diri kita sendiri, permohonan kita tidak akan menyenangkan Allah. Kehidupan spiritual kita tidak akan bertambah baik, karena kita masih egois. Terdapat orang Kristen lain yang tidak meminta materi hal-hal. Mereka meminta hal-hal spiritual, misalnya karunia spiritual. Mereka memohon kepada Allah untuk memberikan karunia-karunia spiritual, kemampuan untuk menyembuhkan, mengusir setan, melakukan mukjizat, berbicara dalam bahasa tertentu. Sepertinya mereka meminta kebutuhan spiritual untuk mengabdi kepada Allah. Tapi berhati-hatilah, karena pada akhirnya apa yang kita minta itu tetap untuk diri kita sendiri. Karena apa yang kepedulian menjadi kita bisa saja bukan kebutuhan gereja, tapi kebutuhan spiritual diri kita sendiri. Kita berpikir dengan mempunyai banyak karunia spiritual, kita akan menjadi lebih spiritual dibandingkan dengan orang lain. Isi kandungan doa kita mencerminkan keadaan spiritual kita. Allah senang mendengar doa Salomo karena doanya tidak egois. Dia meminta sesuatu demi manfaat spiritual bangsa Israel. Kiranya kita semua belajar darinya, tidak memusingkan diri dengan kebutuhan diri selalu, tapi belajar untuk mendoakan kebutuhan umat Allah. Jika kita berdoa dalam cara ini, Allah pasti akan senang. Sebenarnya di Matius 6, Yesus telah mengajarkan pada kita prinsip penting ini. Mari kita baca di Matius 6 ayat 7-8 berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya padamu.
Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka mengira bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu meminta kepadanya. Allah tidak menghalang kita dari mengulang-ulang doa kita. Dia tidak melarang kita berulang kali mendoakan suatu hal. Yang Allah tidak mau adalah doa kita yang berulang kali dipanjatkan demi diri kita sendiri. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan Yesus. Inilah ciri doa-doa orang fasik. Apa yang dimaksudnya? Itu berarti, inilah ciri mereka yang belum lahir baru. Orang yang belum lahir baru hanya mempedulikan kebutuhan mereka sendiri. Mereka mengira bahwa mendoakan diri mereka sendiri itu sepenuhnya dapat diterima. Jika orang Kristen juga berkelakuan dalam cara ini, bagaimana hal ini dapat menyenangkan Allah? Yesus juga berkata, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu meminta kepadanya. Apakah kita percaya? Mengapa kita tidak meminta diri kita sendiri? Karena Bapa Surgawi tahu, tanggung jawab kita adalah untuk mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu berarti memusingkan diri dengan hal-hal Allah, kehendak Allah, kebutuhan kerajaan Allah dan kebutuhan saudara seiman. Anda harusnya mendoakan dan menaikkan permohonan untuk hal-hal ini. Allah mengingat kebutuhan Anda. Dia mungkin akan menggerakkan orang lain untuk membantu kita dan membantu kita. Mempedulikan kebutuhan saudara seiman adalah mencintai sesama seperti diri kita sendiri. Jika kita berdoa untuk kebutuhan orang lain akan dipenuhi kegembiraan saat Allah memenuhi kebutuhan mereka. Dan pada saat yang sama, kita akan merasakan kegembiraan yang luar biasa. Pernahkah kita merasakan kegembiraan seperti di mana kita mendoakan orang lain? Belajarlah untuk melupakan diri sendiri, dan berikanlah perhatian pada kebutuhan orang lain dan mendoakan orang lain. Inilah berkat yang Allah akan limpahkan pada kita. Hanya mereka yang telah mengalaminya akan menyadari betapa luar biasanya berkat ini. Kiranya kita dapat belajar suatu sikap doa yang sama sekali baru dari teladan Salomo. Kita tidak mendoakan kebutuhan diri karena kita telah menyerahkan semuanya pada Bapa Surgawi. Kita mendoakan kebutuhan kerajaan Allah dan kebutuhan saudara seiman. Inilah doa yang pasti akan menyenangkan Allah. Jika kita selalu berdoa dengan cara ini, hal ini adalah bukti dan tanda bahwa kehidupan spiritual kita sedang terus bertumbuh. Kita kembali ke 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Allah senang dengan doa Salomo. Dia bukan hanya memberinya hikmah, Allah memberikannya secara berkelimpahan. Allah menjadikan dia orang yang begitu bijaksana, di mana tidak ada orang yang sebelumnya atau sesudahnya yang akan diatur dengan dia dalam hal kebijaksanaan. Allah bukan saja memenuhi pelamarnya, tapi juga memberikan hal-hal yang tidak dimintanya. Untuk memahami topik, mari kita bahas ringkasan kitab 1 Raja-Raja berikut ini. Kitab 1 Raja-Raja tidak menyebutkan nama penulisnya secara spesifik. Menurut tradisi, kitab ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Artikel lengkap, siapa penulis kitab 1 Raja-Raja? Siapa penulis kitab 1 Raja-Raja? Kitab 1 Raja-Raja kemungkinan ditulis antara tahun 560 dan 540 sebelum Masehi. Kitab ini merupakan sekuel dari kitab 1 dan 2 Samuel, dan dimulai dengan menelusuri kebangkitan Salomo menjadi raja setelah kematian Daud. Kisah ini dimulai dengan kerajaan yang bersatu, tetapi berakhir dengan negara yang terbagi menjadi 2 kerajaan, yang dikenal sebagai Yehuda dan Israel. Kitab 1 dan 2 Raja-Raja digabungkan menjadi satu kitab dalam Alkitab Ibrani. 1 Raja-Raja 1 ayat 30 berkata, Sesungguhnya aku akan menepati pada hari ini apa yang telah kujanjikan kepadamu demi Tuhan, Allah Israel, bahwa anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. 1 Raja-Raja 9 ayat 3 berkata, Tuhan berfirman kepadanya,
Telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau panjatkan di hadapanku. Aku telah menguduskan bait yang telah kau bangun ini, dengan meletakkan namaku di sana untuk selama-lamanya. Mataku dan hatiku akan selalu ada di sana. 1 Raja-Raja 12 ayat 16 berkata, ketika seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mau mendengarkan mereka, maka mereka menjawab raja, bagian apakah yang kita peroleh dari Daud? Bagian apakah yang kita peroleh dari anak Isai itu? Ke kemahmu, hai Israel, uruslah istanamu sendiri, hai Daud. 1 Raja-Raja 12 ayat 28 berkata, setelah meminta pertimbangan, raja membuat 2 anak lembu emas. Ia berkata kepada rakyat, terlalu berat bagimu untuk pergi ke Yerusalem. Hai Israel, inilah Allah-Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari Mesir. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 berkata, lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan, Allah Israel yang hidup, yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan dalam beberapa tahun ke depan, kecuali atas firman-Ku. Kitab 1 Raja-Raja dimulai dengan Salomo dan diakhiri dengan Elia. Perbedaan antara keduanya memberi Anda gambaran tentang apa yang ada di antara keduanya. Salomo lahir setelah skandal istana antara Daud dan Bathsieba. Seperti ayahnya, ia memiliki kelemahan terhadap wanita yang akan menjatuhkannya. Salomo berhasil pada awalnya, berdoa memohon hikmat dan membangun sebuah kuil bagi Tuhan yang memakan waktu 7 tahun untuk dibangun. Namun kemudian ia menghabiskan 13 tahun membangun sebuah istana untuk dirinya sendiri. Akumulasi banyak istri membuatnya menyembah berhala-berhala mereka dan menjauh dari Tuhan. Setelah kematian Salomo, Israel diperintah oleh serangkaian raja, yang sebagian besar jahat dan penyembah berhala. Bangsa itu semakin menjauh dari Tuhan, dan bahkan khotbah Elia tidak dapat membawa mereka kembali. Di antara raja-raja yang paling jahat adalah Ahab dan ratunya, Izebel, yang membawa penyembahan Baal ke tingkat yang baru di Israel. Elia mencoba untuk mengembalikan orang Israel kepada penyembahan Yahweh, menantang para imam penyembah berhala Baal untuk berhadapan dengan Tuhan di Gunung Karmel. Tentu saja, Tuhan menang. Hal ini membuat Ratu Izebel marah. Ia memerintahkan kematian Elia, jadi ia melarikan diri dan bersembunyi di padang gurun. Dalam keadaan tertekan dan kelelahan, ia berkata, biarkan aku mati. Namun, Tuhan mengirimkan makanan dan dorongan kepada nabi itu dan berbisik kepadanya dengan suara yang lembut dan tenang. Dan dalam proses itu menyelamatkan hidupnya untuk pekerjaan selanjutnya. Bait suci di Yerusalem, tempat roh Allah akan tinggal di ruang Maha Kudus, menggambarkan orang-orang percaya kepada Kristus, yang di dalamnya Roh Kudus tinggal sejak saat keselamatan kita. Sama seperti orang Israel harus meninggalkan penyembahan berhala, demikian pula kita harus menyingkirkan segala sesuatu yang memisahkan kita dari Allah. Kita adalah umat-Nya, bait Allah yang hidup. 2 Korintus 6 ayat 16 memberitahu kita, apakah hubungan antara bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup. Seperti yang telah difirmankan Allah, aku akan tinggal bersama mereka dan hidup di antara mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Nabi Elia adalah pendahulu Kristus dan para rasul dalam perjanjian baru. Allah memampukan Elia untuk melakukan hal-hal ajaib untuk membuktikan bahwa ia benar-benar seorang hamba Allah. Ia membangkitkan dari antara orang mati anak seorang janda di Sarfat, yang menyebabkan janda itu berseru, sekarang aku tahu, bahwa engkau seorang hamba Allah dan bahwa firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah kebenaran. Demikian pula, hamba-hamba Allah yang menyampaikan firman-Nya melalui kuasa-Nya terlihat jelas dalam perjanjian baru. Yesus tidak hanya membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, tetapi ia juga membangkitkan anak seorang janda di Nain dan anak perempuan Yairus,
Rasul Petrus membangkitkan Dorcas dan Paulus membangkitkan Etichus. Kitab 1 Kitab Raja-Raja memberikan banyak pelajaran bagi orang percaya. Kita melihat peringatan tentang pergaulan yang kita jalani, dan khususnya tentang hubungan dekat dan pernikahan, raja-raja Israel yang, seperti Salomo, menikahi wanita asing, mengekspos diri mereka dan orang-orang yang mereka pimpin pada kejahatan. Sebagai orang percaya kepada Kristus, kita harus sangat berhati-hati tentang siapa yang kita pilih sebagai teman, rekan bisnis, dan pasangan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Elia di padang gurun juga mengajarkan pelajaran yang berharga. Setelah kemenangannya yang luar biasa atas 450 Nabi Baal di Gunung Karmel, kegembiraannya berubah menjadi kesedihan ketika ia dikejar oleh Izebel dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Pengalaman puncak gunung seperti itu seringkali diikuti oleh kekecewaan dan depresi serta keputusasaan yang dapat mengikutinya. Kita harus waspada terhadap jenis pengalaman ini dalam kehidupan Kristen. Namun, Allah kita setia dan tidak akan pernah meninggalkan atau melupakan kita. Suara lembut dan lembut yang menyemangati Elia akan menyemangati kita. Orang berhikmat pun bisa jatuh. 1 Raja-Raja 3 ayat 9-10 berkata, "Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" 10 lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Raja Salomo adalah orang yang paling berhikmat, bahkan tidak ada orang yang lebih berhikmat dari Salomo. Yang menjadi pertanyaan adalah orang yang begitu berhikmat bisa jatuh dalam dosa yang begitu dalam dan jadi jahat di mata Tuhan. Hal ini menyebabkan Allah begitu murka kepadanya. Ternyata hikmat yang dimilikinya tidak menjamin Salomo hidup tidak bercela. Hikmat yang tidak diikuti dengan ketaatan tidak berdampak terhadap perubahan kodrat. Manusia punya kehendak bebas dan hawa nafsu. Jika orang tidak bersedia mengendalikan hawa nafsunya dengan mentaati firman Tuhan, maka nafsu akan mengendalikannya. 1 Raja-Raja 3 ayat 14 berkata, "Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu." Seandainya Salomo yang diberikan hikmat itu taat terhadap perintah Tuhan, mungkin ceritanya akan berbeda. Masalahnya, Salomo lebih mengikuti hawa nafsunya daripada mengikuti perintah Tuhan. Ia memiliki ribu wanita dalam hidupnya, 700 istri dan 300 gundik. Ini menunjukkan rendahnya moral Salomo. Sebagian besar istrinya itu adalah penyembah berhala. Jadi lengkaplah pengaruh dari dalam hawa nafsu dan pengaruh dari luar penyembahan berhala. Orang Kristen yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus harus belajar mentaati firman Tuhan dan belajar mengendalikan hawa nafsunya. Apa yang tidak kita kendalikan akan mengendalikan kita. Apa yang terjadi pada Salomo juga bisa terjadi atas kita. Untuk itu kita harus waspada dan berjaga-jaga. Hikmat Allah pada Salomo. Bacaan kita hari ini dimulai dengan pernikahan Salomo dengan anak Firaun. Pernikahan dengan putri raja dari bangsa lain berguna untuk memperkuat persekutuan antara satu bangsa dengan bangsa lain. Tetapi ternyata pernikahan dengan banyak perempuan asing inilah penyebab Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Salomo mencintai mereka sehingga hatinya bercabang dari Tuhan. Karena dia mencintai mereka, maka dia membangun tempat ibadah untuk dewa-dewa lain, bahkan ikut menemani para istrinya beribadah kepada dewa-dewa mereka. Sangat sayang sekali kalau seorang agung seperti Salomo membiarkan hatinya bercabang. Dia tidak memberikan arah kepada Allah saja, tetapi berpaling kepada banyak perempuan asing. Untuk menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan korban yang sangat besar di Gibeon.
Ayat 4 mengatakan dia mempersembahkan 1000 korban bakaran. Jumlah yang sangat luar biasa untuk menunjukkan hatinya kepada Tuhan dan juga kekayaannya yang besar. Dikatakan bahwa Salomo masih hidup menurut ketetapan-ketetapan yang diajarkan oleh Daud. Ketika dia ingin mempersembahkan korban pun dia melakukannya dengan total. Sangat sayang kalau orang yang terus-menerus ingin memberi yang terbaik, akhirnya hatinya bercabang kepada para perempuan asing. Kisah selanjutnya menyatakan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi di Gibeon. Tuhan menanyakan apa yang ingin dimintanya dari Tuhan. Jawaban Salomo menunjukkan bahwa dia orang yang berhikmat. Mengapa? 1. Karena hanya orang yang berhikmat yang merasa dirinya kurang berhikmat. Inilah ironi dari orang yang berhikmat, dia tidak sadar kalau dia berhikmat. Dia selalu merasa kurang berhikmat sehingga ingin memperoleh hikmat. Tetapi siapa yang merasa sudah tidak perlu hikmat, justru sebenarnya adalah orang yang tidak berhikmat. Orang bodoh selalu merasa bahwa orang lain lebih bodoh dari dirinya sendiri, seperti dikatakan oleh pendeta Stephen Tong. Karena dia merasa kurang sanggup dan kurang mampu memimpin, maka dia rindu belajar hikmat yang sejati. Hikmat yang sejati bukan hanya diberikan, tetapi juga harus dipelajari dan dikenal. Tuhanlah pemberi hikmat yang sejati. Alasan kedua adalah bahwa Salomo diberikan tugas yang begitu berat, yaitu menjadi raja atas seluruh Israel. Itulah sebabnya dia meminta kemampuan untuk memberikan pertimbangan. Jikalau seseorang memberikan hatinya untuk umat Tuhan, maka segala yang diminta adalah untuk umat Tuhan, bukan untuk kepentingan sendiri. Alasan ketiga adalah hanya orang berhikmat yang menyadari betapa berharganya hikmat itu. Orang bodoh tidak akan meminta hikmat karena dia tidak tahu betapa berharganya hikmat. Inilah yang membuat permintaan Salomo menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bijaksana. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Allah malah mengabulkan banyak hal bagi Salomo. Permintaan penuh hikmat ini diberikan Tuhan dengan tambahan, yaitu kekayaan dan kemuliaan. Sebenarnya semua ini adalah hal yang wajar untuk disatukan. Orang berhikmat tentu tahu bagaimana mengelola harta dengan bijak. Dia juga akan menjadi raja yang mulia, karena pertimbangan dan keputusan-keputusannya yang bijak. Ayat 16 sampai ayat 27 menunjukkan contoh kasus dari hikmat Salomo. Dikisahkan ada 2 perempuan sundal yang berebut anak. Tidak biasanya, perempuan sundal diterima oleh raja untuk ditinjau kasusnya. Salah satu dari anak mereka mati karena tertindih ibunya ketika dia tidur. Lalu perempuan itu menukar bayinya dengan bayi perempuan lain itu. Ketika perempuan lain itu bangun, dia melihat bayi yang bukan miliknya. Setelah itu terjadilah perebutan bayi tersebut karena keduanya tidak mau mengaku bahwa bayi itu adalah bayi dari perempuan yang lain. Bagaimanakah Salomo memecahkan kasus ini? Salomo mengambil pedang kemudian hendak membagi 2 anak itu. Dia tahu bahwa kasih yang besar dari ibunya akan mendorongnya memilih agar anak itu diberikan saja kepada orang lain daripada dibunuh. Perempuan yang menolak anak itu dibunuh adalah sang ibu yang sebenarnya. Inilah hikmat yang dimiliki Salomo, hikmat untuk hidup sehari-hari dengan cara yang tepat. Hikmat tidak sama dengan ilmu pengetahuan, hikmat juga tidak identik dengan banyak data yang diketahui. Hikmat berarti dapat menggunakan ilmu pengetahuan dan data yang diketahui untuk bertindak tepat, seni hidup yang baik dan tepat, itulah hikmat. Tetapi hikmat yang sejati tidak mungkin ada tanpa mengenal Tuhan dan takut akan Dia. Hikmat yang sejati adalah sesuatu yang keluar secara natural dari perasaan takut akan Tuhan. Hikmat yang sejati adalah sesuatu yang akan dituntun oleh perasaan takut akan Tuhan. Hikmat bermula dari takut akan Tuhan. Salomo memohon hikmat karena dia takut akan Tuhan. Dia gentar karena harus memimpin rakyat yang sedemikian besar, sedangkan dia sendiri belum pernah mendapat kesempatan untuk mempunyai banyak pengalaman.
Tetapi hal yang lebih membuat dia gentar adalah kalau Tuhan tidak berkenan akan apa yang dia kerjakan. Itulah sebabnya dia memohon dapat diberikan bijaksana untuk mampu menimbang dengan tepat apa yang seharusnya dilakukan untuk umat Tuhan. Kiranya kita juga belajar untuk tidak menganggap enteng apa yang Tuhan percayakan untuk kita. Mungkin ada yang mahasiswa, yang bekerja, yang mengurusi keluarga. Tetapi pesan dari bagian ini adalah kita harus kerjakan semua itu dengan perasaan gentar dan tidak mampu. Mengapa gentar dan merasa tidak mampu? Karena kita menjalankan semuanya itu untuk Tuhan. Tuhanlah yang harus kita senangkan. Siapakah yang sanggup dengan kekuatan sendiri menyenangkan hati Tuhan? Siapa yang merasa sanggup justru tidak berhikmat? Siapa yang merasa diri tidak sanggup? Dialah yang akan menggumulkan cara terbaik untuk mengerjakan bidangnya dengan sebaik mungkin. Kesungguhan hati untuk menggumulkan bagaimana menjalankan panggilan dari Tuhan inilah yang membuat Salomo sadar bahwa dia perlu hikmat dari Tuhan. Hikmat juga berarti menyadari bahwa hikmat itu penting. Setiap orang yang merasa tidak memerlukan hikmat adalah orang bodoh. Mengapa? Karena dia tidak tahu betapa berharganya hikmat. Dia tidak tahu bahwa untuk memilih keputusan yang tepat, untuk berbicara dengan orang lain, dan juga untuk menjalin relasi dengan sedekat mungkin dengan orang lain, semua memerlukan hikmat. Salomo tahu bahwa hikmat lebih penting dari kekayaan, maka dia tidak meminta kekayaan. Salomo tahu bahwa hidup dengan usia yang panjang akan menjadi percuma kalau dilalui dengan kebodohan. Salomo tahu bahwa kemenangan perang sekalipun tidak akan berguna bila tidak dimanfaatkan dengan cara yang berhikmat. Hikmat juga harus dinikmati oleh orang lain. Seseorang yang berhikmat adalah dia yang memanfaatkan hikmat itu untuk keuntungan bersama. Salomo ingin membimbing Israel. Dia ingin mampu membawa umat Tuhan ke dalam hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Ketentraman hidup yang dicapai karena ada raja yang penuh hikmat, itulah yang dirindukan oleh Salomo. Permintaannya adalah demi kepentingan orang lain. Biarlah kita pun menggunakan segala hal yang Tuhan berikan untuk dipakai demi menjadi berkat bagi sesama. Biarlah kita tidak melihat kepada diri sendiri saja, tetapi melihat bagaimana diri kita dipakai untuk memberi berkat bagi banyak orang. Biarlah umat Tuhan, yaitu gereja Tuhan, boleh mendapatkan berkat yang berlimpah melalui hikmat dari anak-anak Tuhan yang melayani gerejanya. Hikmat Allah yang sejati dan sempurna adalah di dalam Kristus. Hikmat yang diberikan di dalam ketersembunyian, hikmat Allah yang menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Kematian untuk memberikan kehidupan, kehinaan untuk memberikan kemuliaan, ketaatan untuk menyelamatkan ketidaktaatan, kekalahan untuk memberikan kemenangan. Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib. Hikmat sejati adalah hikmat yang diberikan Kristus bagi gerejanya. Hikmat yang membuat kita memahami jalan keselamatan Allah, memberikan pengertian akan kasih Allah, dan memberikan alasan untuk hidup di dalam kesucian. Kebijaksanaan berbuah keadilan. Dalam studi Perjanjian Lama, hikmat dan kebijaksanaan menjadi bagian yang penting dalam aktualisasi kehidupan tokoh yang berhasil. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Salomo yang disebut sebagai orang yang paling berhikmat dan bijaksana, sehingga pada zamannya ia tidak tertandingi dalam kehidupan manusia saat itu. Salomo yang masih muda saat itu memandang dirinya perlu hikmat dan kebijaksanaan. Karena besarnya tanggung jawab dalam memimpin bangsanya, Salomo meminta dua hal yang sangat berkenan bagi Allah dalam doanya. Salomo meminta hikmat dan kebijaksanaan. Secara umum, kitab 1 Raja-Raja menceritakan sejarah para raja Israel dan Yehuda yang ditulis sekitar tahun 1050 sampai 1586 sebelum Masehi. Sedangkan Raja Salomo tampil di tahun 970 sebelum Masehi, yang memerintah selama 40 tahun. Mengenai penulis kitab ini, ada beberapa pandangan yang muncul kepada kita. Pertama,
Sebagian ahli mengatakan bahwa kitab 1 Raja-Raja ini penulisnya tidak dikenal. Hal ini berpedoman pada anggapan bahwa kebanyakan dari kitab-kitab Perjanjian Lama, termasuk kitab 1 Raja-Raja penulisnya tidak dikenal. Kedua, menurut pandangan tradisional menerima tradisi Yahudi, kitab 1 Raja-Raja ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Ini didasari pada hubungan dan kesamaan dari kitab Yeremia, yang mencantumkan ayat yang hampir identik. Misalnya, cerita tentang kejatuhan Yerusalem. Ketiga, sebagian ahli mengatakan kitab Ulangan sampai kitab 2 Raja-Raja merupakan hasil karya seorang teolog, Deuteronomis, yang menulis setelah kejadian Yerusalem, yang menjelaskan kejadiannya dari tahun 723 sampai 722 sebelum Masehi. Dari ketiga pandangan di atas, telah diteliti kebenarannya oleh para ahli, dan ternyata banyak yang tidak menerima dan menyetujui pandangan-pandangan tersebut, dan akhirnya diambil sebuah titik kesimpulan bahwa kitab 1 Raja-Raja ditulis oleh seorang penulis yang tidak diketahui namanya. Namun ia sangat memahami hubungan Israel dengan Yahweh berdasarkan perjanjian dengannya, serta ia sangat memahami bahwa hubungan perjanjian itu mempunyai implikasi pada sejarah Ibrani atau Israel. 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28 menceritakan sebuah keputusan yang bijaksana, di mana Raja Salomo akan menentukan mana yang adil dan yang tidak. Pada saat itu, ada dua perempuan sundal yang hampir bersamaan melahirkan seorang bayi masing-masing dalam satu rumah, tanpa ada saksi. Namun karena kecerobohan dari seorang perempuan sundal yang pada waktu malam, dalam pertiduran atau pada saat tidur ia menindih anaknya sampai mati. Lalu perempuan ini menukarkan bayi yang sudah mati tersebut dengan bayi atau anak yang masih hidup. Ia mengambil dan memasukkannya ke dalam pangkuannya, sedangkan anaknya yang sudah mati ditaruhnya dalam perempuan sundal yang pertama. Keesokan harinya karena mempunyai hubungan batin yang sangat kuat, saat perempuan sundal pertama bermaksud untuk menyusui anaknya, maka ia mengamati bahwa bayi yang sudah mati tersebut bukanlah anaknya, karena ia meyakini bahwa anaknya lah yang hidup. Mereka saling mengklaim dan berdebat bahwa, anakku yang hidup, sedangkan anakmu lah yang mati. Untuk menentukan siapa pemilik bayi atau anak tersebut, maka tidak ada pilihan selain menghadap Raja Salomo untuk mengambil keputusan siapa sebenarnya ibu kandung dari anak yang sementara diperebutkan itu. Karena masing-masing saling mempertahankan, maka Salomo meminta untuk mengambilkan pedang dengan maksud membagi dua anak tersebut. Kedengarannya adil, tetapi konsekuensinya anak tersebut tidak akan hidup. Dengan mengambil pedang yang menggambarkan sikap yang harus dilakukan oleh Raja Salomo pada situasi yang sulit. Keputusan dengan memenggal anak yang hidup itu menjadi dua bagian merupakan pengujian kebenaran. Maka timbullah rasa belas kasihan dari seorang ibu yang merasakan bahwa anak itu adalah anaknya. Ia berkata, "Ya Tuanku, berikanlah kepada bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuhnya." Tetapi perempuan sundal yang lainnya tidak mempunyai belas kasihan, sehingga ia berkata, "Supaya jangan untuk aku ataupun untukmu, penggalah." Kebijaksanaan yang berasal dari Allah membimbing Salomo dalam pengambilan keputusan kepada siapa yang berhak atas anak itu. Dengan bijaksana, Salomo mampu memahami bahasa suara hati seorang ibu, sehingga Salomo berkata, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh, dia itulah ibunya." Salomo dengan benar mengambil keputusan sesungguhnya siapa pemilik anak yang hidup yang diperebutkan oleh dua orang perempuan sundal, maka orang Israel takut menjadi kepada Raja Salomo, yang melihat hikmat dan kebijaksanaan ada dalam diri dan hati Salomo. Setiap keputusan yang berasal dari hikmat atau kebijaksanaan Allah selalu mendatangkan dan menghadirkan keputusan yang adil. Keadilan Allah tidak dapat disalahgunakan hanya untuk mengambil hak atau milik orang lain. Kebijaksanaan menuntun untuk bertindak benar berdasarkan keadilan Allah.
Tidak ada kuasa yang dapat membendung atau menghalangi kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun ada orang yang ingin menukar kesalahan dengan kebenaran. Kebijaksanaan menunjuk pada kasih yang menerima dan menerapkan keadilan dalam praktek hidup, sehingga menimbulkan rasa hormat kepada Allah. Sebagai pemimpin dalam keluarga dan pemimpin dalam gereja, kita selalu diperhadapkan dengan pengambilan keputusan untuk kepentingan keluarga dan orang banyak. Keputusan harus dilandasi dengan hikmat atau kebijaksanaan dari Allah, sehingga menghasilkan tindakan yang benar dan adil. Dari teks 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai ayat 28, kita dapat melihat sedikitnya 3 tipe manusia. Tipe pertama, yang ingin memiliki tanpa cinta. Ia adalah salah satu perempuan yang disebut di sini yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya mati dan ia ingin memiliki milik orang lain. Hal ini nampak dari sikapnya yang tidak peduli pada anak tersebut jika dipenggal dengan pedang. Dia hanya ingin memiliki tetapi tidak mencintai. Ia berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu." Penggalah, perempuan ini tidak menerima kenyataan yang terjadi pada dirinya. Padahal, karena kelalaiannya ia menimpa anaknya pada malam hari. Dalam keadaan yang berbeda-beda, sikap dan perilaku seperti ini kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak menerima kenyataan dan ingin memiliki kepunyaan orang lain dengan berbagai cara. Hal ini menimbulkan permasalahan pada diri sendiri dan orang lain, karena keinginan demikian sangat deras menguras tenaga, pemikiran dan waktu. Godaan untuk memiliki milik orang lain yang kita hadapi setiap hari. Itu sebabnya banyak orang tidak berbahagia meskipun alasan untuk janji dan berbahagia selalu terbuka setiap hari. Banyak orang yang tidak berbahagia dalam hidupnya bukan karena tidak berkecukupan, tetapi melihat orang lain memiliki lebih banyak dan ingin seperti itu. Ketabahan dalam menghadapi situasi sulit, menghargai orang lain dan apa yang mereka punyai merupakan cara hidup yang berkenan kepada Allah. Sikap seperti itu akan membawa kedamaian hati bagi diri sendiri dan orang lain. Tipe kedua, meskipun sayang tidak boleh memiliki, yang penting bagi anak itu hidup, meskipun akan pahit rasanya seandainya anaknya sendiri harus bersama orang lain. Ketika diambil pedang dan raja mengatakan bayi akan dipenggal, kita baca dalam ayat 26 berkata, "Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, 'Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuhnya.'" Pelajaran lain yang dapat diambil adalah kenyataan bahwa perempuan ini tidak mau menjadi hakim utama sendiri, tidak larut dalam konflik, tetapi pergi kepada orang yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Dalam kehidupan ini kita harus memusatkan perhatian pada penyelesaian masalah, bukan menambah masalah. Memang ada kalanya kita tidak dapat menyelesaikan masalah kita sendiri. Dalam keadaan seperti ini, kita perlu memohon petunjuk dan kebijaksanaan Tuhan untuk mencari solusi terbaik. Yang terpenting ialah selalu bertolak dari rasa cinta akan kehidupan. Tipe ketiga, yang takut akan Allah, mencintai manusia dan bertindak bijaksana. Itulah yang kita lihat dalam diri Raja Salomo. Salomo tidak mengatakan, "Hai perempuan," sudah perempuan sundal bertanya lagi, benar bahwa perilaku kedua perempuan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi sekarang bukan itu yang dipersoalkan. Salomo dihadapkan pada masalah kejujuran, keadilan dan kebenaran. Waktu itu belum ada teknologi kedokteran yang bisa membuktikan kepemilikan anak seperti yang ada sekarang ini dengan tes DNA. Tetapi dengan kebijaksanaan Salomo, keadilan dan kebenaran terungkap. Allah yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Salomo pada waktu dulu, adalah Allah yang hidup dan memelihara kita sampai hari ini. Allah juga senantiasa menganugerahkan hikmat dan kebijaksanaan kepada kita dalam menjalani hidup ini. Setiap permasalahan yang kita hadapi, kita dapat melihat kebenaran kehendak Tuhan atas kebaikan kita dan kebaikan orang lain.
Kehadiran seseorang di tengah sebuah masalah kecilnya ada 3 kategori, yaitu ideal, minimal dan fatal. Kehadiran yang ideal adalah kehadiran seseorang di tengah sebuah masalah yang memberi solusi atau jalan keluar terbaik. Salomo termasuk dalam kategori ideal, karena dengan kebijaksanaan dari Tuhan, Ia memberi jalan keluar yang baik. Kehadiran seperti ini seharusnya menjadi kehadiran kita di tengah dunia yang penuh pergumulan ini. Kehadiran yang minimal adalah kehadiran yang tidak memberi solusi, tetapi juga tidak memperkeruh atau memperparah masalah. Bisa saja dalam situasi tertentu kehadiran kita masuk kategori ini, di dalamnya kita perlu meminta keputusan dari Tuhan. Kehadiran yang fatal adalah kehadiran yang justru memperparah masalah. Kehadiran seperti inilah yang harus kita hindari. Kita membutuhkan hikmat dan kebijaksanaan dari Allah, agar kehadiran kita menjadi berkat. Kebijaksanaan yang membuahkan keadilan bersumber dari Tuhan. Modal utama untuk dapat berlaku adil. Hendaklah kita memohon kepada Allah hikmat atau kebijaksanaan, sehingga segala keputusan dan tindakan kita mendatangkan kebaikan bagi sesama dan semesta. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.